Halo, saya Sarah Elsyadai Jakob dari kelas B20M6 dengan nomor NIK 1120114773 akan menjawab pertanyaan. Untuk yang pertama, definisi resiko berdasarkan ISO 31000/2018. ISO 31000 merupakan pedoman standar instruksi tuntutan bagi sebuah organisasi untuk membangun sebuah fondasi dan kerangka kerja bagi suatu program manajemen. ISO ini memberikan pedoman dan prinsip untuk mengelola segala macam jenis risiko serta secara sistematis, transparan, dan andal dalam ruang lingkup dan konteks apapun. Yang kedua, prinsip manajemen risiko. Yang pertama, terintegrasi, maksudnya pengelolaan risiko bersifat terintegrasi. Yang kedua, komprehensif dan terstruktur, maksudnya upaya manajemen dilakukan secara terstruktur dan komprehensif dalam rangka mencapai hasil yang memuaskan. Yang ketiga, dapat disesuaikan. ISO ini merupakan standar manajemen risiko yang bersifat fleksibel sehingga dapat disesuaikan. Yang keempat, ada inklusif. ISO ini mempunyai sifat prinsip inklusif yang mendorong keterlibatan stakeholder dalam manajemen risiko. Yang kelima, kemudian ada dinamis, artinya risiko dapat muncul kapan saja dan sejalan dengan perubahan pada konteks yang bersifat eksternal ataupun internal pada perusahaan. Oleh karena itu, ISO ini adalah sistem manajemen risiko yang dapat mengantisipasi, mendeteksi, dan merespon terhadap perubahan yang terjadi. Kemudian, prinsip manajemen yang berikutnya adalah informatif terbaik yang tersedia. Maksudnya, penerapan sistem manajemen risiko memerlukan masukan berupa informasi terdahulu, masa kini, serta ekspektasi di masa depan. Penerapan ini harus secara eksplisit untuk mempertimbangkan keterbatasan serta ketidakpastian dengan berlandaskan pada informasi yang dimiliki. Serta prinsip yang berikutnya adalah faktor sumber daya manusia dan budaya. Maksudnya perilaku sumber daya manusia dan budaya selalu mempengaruhi adanya risiko dalam sebuah perusahaan. Kemudian yang berikutnya adalah upaya berkembang yang berkelanjutan. Maksudnya ini adalah prinsip yang terakhir yang artinya adalah upaya untuk terus melakukan pengembangan pada sistem manajemen risiko. Soal nomor 3, kerangka kerja manajemen risiko ada 6, yaitu yang pertama kepemimpinan dan komitmen, yang kedua integrasi, yang ketiga desain, yang keempat implementasi, yang kelima evaluasi, dan keenam perbaikan. Kemudian yang berikutnya, proses manajemen risiko terdiri dari 4 bagian. Yang pertama identifikasi, analisa, evaluasi, pengendalian, dan yang terakhir mitigasi. Untuk identifikasi maksudnya adalah proses penentuan risiko yang berpotensi mencegah program perusahaan atau investasi supaya mencapai tujuannya. Ini termasuk mendokumentasikan serta mengkomunikasikan. Identifikasi risiko bertujuan untuk mengidentifikasi awal dan berkelanjutan bila terjadi akan berdampak negatif pada proyek untuk mencapai tujuan pencapaian kinerja atau kemampuan. Tahapan identifikasi dilakukan dengan mengetahui risiko apa saja yang berada pada tempat penelitian. Kemudian tahapan kedua adalah analisa risiko. Analisa risiko adalah sebuah teknik untuk mengidentifikasi dan menilai faktor kemungkinan risiko yang mengganggu aktivitas serta memberikan usulan untuk pengendalian yang tepat sesuai dengan kemungkinan risiko yang terjadi. Untuk mengetahui risiko yang ada, langkah berikutnya yaitu mengidentifikasi risiko dengan tingkat dampak terhadap organisasi. Kemudian yang berikutnya adalah evaluasi risiko. Evaluasi adalah untuk membandingkan hasil analisa risiko dengan kriteria risiko yang telah ditentukan untuk dijadikan sebagai dasar penanganan risiko. Yang kemudian keempat adalah pengendalian risiko. Pengendalian risiko bahaya yang sudah dilakukan identifikasi memerlukan langkah pengendalian dalam menurunkan tingkat bahaya sampai ke titik yang paling aman. Tingkatan pengendalian risiko adalah eliminasi, substitusi, engineering, kontrol, dan kemudian administrasi. Kemudian yang terakhir, langkah proses manajemen risiko adalah mitigasi risiko. Mitigasi risiko merupakan tindakan terencana dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemilik risiko agar mengurangi dampak dari suatu kejadian yang berpotensi atau telah merugikan, membahayakan pemilik risiko. Terima kasih.